Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arinka Dewi, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dengan gambar berikut, jelaskan teknik rekayasa genetika. Gambar di atas merupakan gambar rekayasa genetika untuk memproduksi insulin melalui teknik plasmid. Plasmid adalah suatu rangkaian DNA di dalam bakteri yang berbentuk lingkaran dan merupakan bagian yang akan digabung dengan DNA lain dari sel lain yang akan dicangkokkan. Terdapat 4 langkah untuk memproduksi insulin sebagai berikut. Langkah yang pertama, ilmuwan menggunakan enzim restriksi untuk mengisolasi segmen asam deoksiribonukleat atau DNA yang mengandung gen yang diinginkan untuk membantu produksi insulin. Isolasi gen target atau DNA insulin dapat dari pankreas dan plasmid bakteri. Langkah kedua, plasmid yang dikeluarkan dari bakteri dan perawatannya dengan contoh restriksi yang sama, enzim gen mengikat dengan fragmen DNA untuk membentuk plasma hibrid. Langkah yang ketiga, plasmid hibrid dimasukkan kembali ke dalam bakteri, di mana ia akan bereplikasi sebagai bagian dari DNA sel. Langkah keempat, sejumlah besar sel anak atau klon identik dapat dibudidayakan dan produk gennya diekstraksi untuk manusia. Bakteri diekstrak untuk diambil insulin sebagai pengobatan penyakit diabetes. Selanjutnya, soal nomor 2. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Dari segi letak, DNA terdapat dalam nukleus atau kromosom, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA terdapat dalam nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Dari segi bentuk, DNA berbentuk rantai panjang dan ganda bervelin atau double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek dan tunggal. Dari segi komponen gula, DNA komponen gulanya berupa deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Perbedaan dari segi ukuran, untuk DNA ukurannya panjang, sedangkan RNA ukurannya pendek. Dari segi jenis basa nitrogen, DNA disusun dari purin yang berasal dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang berasal dari sitosin dan timin. Sedangkan RNA berasal dari purin yang berasal dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang berasal dari sitosin dan urasil. Dari segi kadar, untuk DNA kadarnya tetap, tidak dipengaruhi oleh adanya aktivitas sintesis protein. Sedangkan RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Dari segi fungsi, DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan suatu organisme sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Sedangkan RNA berfungsi untuk mengendalikan proses sintesis protein. Sedangkan dari segi keberadaannya, DNA permanen, sedangkan RNA memiliki periode yang pendek karena mudah terurai. Selanjutnya, soal nomor 3. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan 2 pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Yang membedakan nukleosida dengan nukleotida adalah pada nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikolisida atau gula dan basa. Sedangkan pada nukleotida terdiri dari gugus fosfat yang dihubungkan ke nukleosida melalui gugus hidroksil yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula atau fosfat yang ditambahkan dengan gula serta basa. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Terdapat ciri-ciri khas dari struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick adalah pada struktur DNA heliks ganda tersusun atas 2 rantai polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara 2 basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin yang berasal dari basa purin berpasangan dengan timin berasal dari
basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sedangkan guanin yang berasal dari basa purin terpasangan dengan sitosin yang berasal dari basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan A dan T dibandingkan dengan G dan C. Mengapa? Basa guanin dan sitosin lebih kuat dibandingkan dengan basa adenin dan timin, karena pada basa guanin dan sitosin dapat terbentuk 3 ikatan hidrogen, sehingga lebih stabil dibandingkan dengan basa adenin dan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sehingga DNA yang banyak mengandung basa guanin dan sitosin membutuhkan suhu yang lebih tinggi, oleh karena itu sulit didenaturasi atau dirusak atau diuraikan dibandingkan dengan DNA yang banyak mengandung basa adenin dan timin. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan fungsi struktur sel berikut. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki kesamaan karena keduanya merupakan sel eukariotik. Kedua jenis sel ini juga melakukan proses reproduksi yang serupa, yaitu secara mitosis dan meiosis. Berikut ini adalah fungsi struktur sel dari sel hewan dan sel tumbuhan sebagai berikut. Membran sel atau hewan atau dinding sel yang berasal dari tumbuhan, bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Selanjutnya, sitoplasma. Massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau ektoplasma dan bagian dalam atau endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Inti sel atau nukleus, salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus dan di dalamnya terdapat nukleus, yang memiliki fungsi sebagai pusat mengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, dan mengatur sintesis protein. Retikulum endoplasma. Organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma halus atau REH yang tidak mengandung ribosom, dan retikulum endoplasma kasar atau REK yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma berperan dalam transport zat. Selanjutnya, mitokondria. Organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya yang memiliki fungsi sebagai respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Badan Golgi. Organel yang berbentuk bulat yang memiliki fungsi sebagai sintesis lisosom, berperan penting dalam sekresi zat, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia. Selanjutnya, ribosom. Organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar yang memiliki peran penting untuk sintesis protein. Lisosom. Organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki fungsi sebagai penghancur bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna zat yang belum dapat terurai, dan tempat pembentukan enzim pencernaan. Plastida. Organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna yang terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Vakuola. Organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang diekspresikan. Vakuola pada umumnya ditemukan pada sel tumbuhan. Selanjutnya, mikrotubulus. Organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Mikrofilament. Benang-benang filamen halus yang mempengaruhi konstruksi sel. Yang terakhir, peroksisom. Pada hewan, peroksisom berada di dalam sel hati dan ginjal. Sementara pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai tipe sel. Fungsi peroksisom penting dalam proses oksidasi substrat, metabolisme lemak menjadi karbohidrat, serta perubahan purin dalam sel. Selanjutnya, soal nomor 7. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Tahap pertama adalah mengisolasi DNA. Tahap kedua adalah memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA. Dan tahap ketiga adalah
memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel yang lain sehingga akan terjadi rekombinan. Selanjutnya, soal nomor 8. Jelaskan prinsip isolasi DNA. Terdapat dua prinsip isolasi DNA, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan ke dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi, contohnya 2500 rpm atau 3000 rpm. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendap komponen dari suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Selanjutnya, soal nomor 9. Jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Terdapat langkah-langkah dalam percobaan ini sebagai berikut. Langkah pertama, penyiapan NaCl 0,15 molar. Sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqueous sampai volume larutan 100 ml. Langkah kedua, penyiapan larutan deterjen 25%. Sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml aqueous. Langkah ketiga, pembuatan larutan KClO3 5 molar. Sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan yang ditambahkan H2O kembali sampai volumenya 10 ml. Langkah keempat, penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Kemudian sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat kemudian dilihat dengan mikroskop dengan menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian endapan sisa dibuang. Volume NaCl 0,15 molar dimasukkan dengan perbandingan 1 banding 12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh dari masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1 banding 5 sebanyak 25%. Kemudian dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Didinginkan pada suhu ruangan. Kemudian ditambahkan dengan KClO3 5,0 molar dengan perbandingan 1,5 1 banding 5 dan didiamkan. Selanjutnya tambahkan dengan isoamid, kloroform dan disentrifus. Dekantasi, endapan digulung dengan batang pengaduk. Selanjutnya soal nomor 10. Jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Cara untuk menentukan kemurnian DNA yaitu dengan cara mendeteksi kemurnian DNA hasil isolasi dilakukan dengan menggunakan metode spektrometri UV-Vis. Sampel dianalisis pada panjang gelombang 290 nanometer dan 280 nanometer dengan menggunakan aqueous sebagai blanko sehingga akan diperoleh hasil absorbansinya. Nilai absorbansi sampel pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer dibandingkan sehingga akan diperoleh rasio absorbansi dengan panjang gelombang 260 nanometer dan absorbansi panjang gelombang dengan 280 nanometer. Kualitas DNA yang memiliki kriteria baik apabila tingkat kemurniannya berada pada rentang 1,8 sampai 2,0. Selanjutnya, soal nomor 11. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Sel darah merah harus dilisiskan untuk mengeluarkan isi sel karena substansi gen yang diinginkan terdapat di bagian dalam sehingga harus dilisiskan terlebih dahulu. Selanjutnya, soal nomor 12. Dalam isolasi DNA, ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama.
sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi hingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop dengan menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Tujuan penggunaan mikroskop pada langkah ini adalah untuk mengamati bahwa pada endapan terdapat bakteri yang akan diisolasi. Selanjutnya, soal nomor 13. Endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 molar, dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 sebanyak 25%, dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Tujuan penambahan deterjen pada langkah ini adalah karena deterjen mengandung natrium dudochil sulfat atau SDS yang menyebabkan tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nukleus yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel atau gugur fosfat dengan sisi polar deterjen atau SO4Na. Sisi hidrofobik deterjen juga dapat berikatan dengan protein pada membran plasma dan membentuk kompleks lipida protein. Selanjutnya, soal nomor 14. Campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5,0 molar dengan perbandingan 1:5 dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Fungsi dari penambahan KClO4 adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati, dan KClO4 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutuskan ikatan yang mengikat DNA. Sedangkan fungsi penambahan isomil kloroform adalah untuk denaturasi dan koagulasi protein yang lebih jauh pada sentrifugasi yang berbeda. Selanjutnya, soal nomor 15. Endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan, kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Endapan yang terbentuk dalam langkah ke-14 yaitu berupa lembaran putih yang merupakan DNA dari bakteri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.